Oke, selanjutnya mungkin banyak ya teman-teman yang bertanya kenapa yang dipilih itu cloud kitchen bukan bikin warung makan atau resto itu ya. Nah, yang pertama keunggulan dari cloud kitchen ini ya, dari cloud kitchen ini yang pertama adalah dari sisi permodalan di mana kita bisa memanfaatkan rumah sendiri ini ya, jadi otomatis kita nggak perlu mikir-mikir lah yang namanya sewa tempat itu kan, itu nggak perlu mikir-mikir terus tempatnya harus strategis, harus rame dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Nah, karena seperti yang kita tahu, tempat yang strategis, tempat yang bagus, tempat yang luas, tempat yang ya mewah dan lain sebagainya, itu tentunya kosnya tinggi. Kalau seandainya kita mau sewa saja itu kosnya sangat tinggi. Nah, itu biayanya besar sekali. Tentunya ini akan menghambat bagi yang kita yang katakanlah teman-teman semua yang kesulitan kalau harus modal besar, resto sangat tidak visible itu ya. Maka pilihan yang masuk akal untuk yang modalnya kecil adalah dengan cloud kitchen, yaitu bisa memanfaatkan rumah sendiri karena penjualannya secara online, paling banyak adalah delivery order, maka tentunya tidak membutuhkan tempat. Bayangkan kalau kita itu bikin resto ya, saya bikin resto itu dari mulai sewa tempatnya, kemudian saya harus rehab tempatnya tersebut sesuai dengan tema yang mau kita bangun. Karena ketika kita menyiapkan sebuah warung makan bukan cuma sekedar tempat makan. Sekarang yang namanya warung makan atau resto itu orang itu mencarinya bukan tentang enaknya makanan saja, tetapi mencarinya juga tentang experience, yaitu pengalaman gitu ya, mencari pengalaman. Makanya sekarang kafe-kafe anak muda walaupun makanannya nggak enak, kafenya rame itu kan. Karena apa? Karena experience-nya di sana itu tempat buat nongkrongnya asik, bisa ketemu teman dengan santai, berjam-jam nggak ada yang bikin nggak nyaman. Kita mau walaupun cuma pesen jus, nongkrong mau 5 jam juga nggak bakal ada yang ribut, itu kan? Nyaman-nyaman saja itu dikasih tempat yang senyaman mungkin. Bayangkan kalau kita harus bikin resto, ya tadi sewa tempatnya. Nah, tempatnya harus yang strategis, harus yang luas dan lain sebagainya. Kemudian kita menyiapkan peralatannya. Itu peralatan untuk terimanya saja itu nanti ada meja kasirnya, ada meja makannya, ada kursi dan lain sebagainya. Ada ya berbagai macam ya peralatan yang kita butuhkan, dan itu biayanya bisa sampai puluhan juta itu. Itu yang kecil-kecilan aja bisa puluhan juta itu ya. Ini secara permodalan besar sekali kalau kita bikinnya resto. Maka cloud kitchen adalah pilihan yang paling masuk akal untuk yang modalnya kecil tetapi ingin segera membangun bisnis besar. Saya katakan ulang sekali lagi bahwa cloud kitchen adalah bisnis besar. Ini ya. Ini jangan dikiranya nanti cloud kitchen ini bisnis kecil-kecilan, ecek-ecekan, enggak. Saya nggak akan berbicara kalau cuman bisnis kecil, potensinya kecil, enggak. Jadi cloud kitchen ini punya potensi yang besar karena memang ekspansi perusahaan-perusahaan dari luar negeri saja sampai membuat perusahaan-perusahaan dengan investasi triliunan di Indonesia hanya mau membuat cloud kitchen. Nah, kita dengan modal kecil memanfaatkan rumah sendiri, menggunakan peralatan di rumah kita sendiri yang sudah ada, mungkin ya perlu beli 1-2 alat juga lah. Nanti tambahan kalau memang ada yang kita nggak punya tentunya itu ya, karena nanti untuk menunjang produksi. Nah, itu. Dan tentunya dari sisi permodalan itu adalah bisa dikerjakan sendiri. Artinya dikerjakan sendiri berarti biaya operasionalnya nggak terlalu besar. Bayangkan bikin resto, itu harus dari mulai ada mungkin tukang parkirnya kalau yang usahanya cukup besar, kemudian mulai dari ada pelayannya, pramusajinya harus berapa orang, nanti shift berapa kali. Bayangkan ini nanti ada ya banyak bidang lah. Itu begitu banyak bidang kalau ketika kita itu bikinnya resto seperti petugas kebersihan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Biaya operasional yang diperlukan itu besar sekali. Maka teman-teman,
Cloud kitchen menjadi pilihan karena cloud kitchen bisa kita awali dengan kita kerjakan sendiri. Maksudnya kerjakan sendiri bagaimana? Kita bisa memanfaatkan dari keluarga atau saudara kita. Tetapi catatannya adalah kalau nanti di manajemen itu harus manajemen yang ketat dan profesional. Siapa yang memang tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kompetensi, mau tidak mau dia harus diganti, gitu ya. Nah, termasuk ownernya kalau memang dia itu nggak punya kompetensi di bidang misalkan manajerial, ya nggak boleh owner itu masuk sebagai manajer di dalam cloud kitchen, nggak boleh, itu ya. Walaupun dia ownernya, tetap nggak boleh kalau tidak punya kompetensi. Maka cara yang benar, cara yang tepat adalah dengan kita menunjuk orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan keahliannya, itu ya. Ini jadi yang pertama, kelebihan daripada cloud kitchen itu adalah modalnya kecil. Ini jadi dari sisi permodalan silahkan mungkin sahabat-sahabat kalau mau ada yang ditanyakan silahkan sampaikan.